Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 materi 8 dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menggunakan model Solo dari kelas Teori Ekonomi Makro EPB. Perkenalkan, namaku Aurel Zanita Pratama Putri dengan NIM akhir 145. Aku Dunia Stendra ini dengan NIM 148. Aku Ambarwati dengan NIM akhir 158. Dan aku Winur Hidayah dengan NIM akhir 159. Selamat menyaksikan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui teori Solo, saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan perekonomian di suatu negara menuju ke arah yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Salah satunya adalah model Solo. Model Solo dirancang untuk menunjukkan pengaruh antara akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi terhadap output total suatu negara. Mari kita masuk ke GDP dan GDS di Indonesia. Bisa kita lihat dari data ini bahwa GDP dan GDS di Indonesia itu fluktuasinya hampir sama. Namun pada tahun 2020 GDP di Indonesia mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak perekonomian itu menjadi lesu. Nah, pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Indonesia itu berangsur-angsur membaik karena adanya new normal yang mengakibatkan perekonomian berjalan seperti semestinya. Selanjutnya kita akan masuk ke GDP dan GDS di Singapura. Bisa kita lihat bahwa GDP di Singapura pada tahun 2010 itu mengalami lonjakan atau kenaikan yang sangat signifikan. Nah, hal ini itu terjadi akibat adanya investasi asing atau FDI sebesar 23,06% dari GDP di Singapura. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya GDP Singapura dan GDS itu mengalami fluktuasi yang hampir sama juga. Namun pada tahun 2020 seperti di Indonesia, GDP Singapura mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021 GDP di Singapura itu bisa dibilang naik drastis itu akibat Singapura bisa bangkit dari resesi terburuknya akibat pandemi COVID-19. Nah, kita masuk ke indikator yang kedua yaitu teknologi. Di sini sudah kami sediakan mengenai data peringkat kemajuan teknologi informasi di Asia Tenggara, Cina dan juga India. Nah, dari data ini semakin kecil atau semakin rendah kurvanya berarti kemajuan teknologi di negara tersebut itu semakin baik. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa Singapura sendiri itu memiliki kurva yang paling rendah. Dan berarti bahwa Singapura itu memiliki kemajuan teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Karena bisa kita lihat bahwa Indonesia itu memiliki kurva yang cukup tinggi bisa kita bilang. Nah, kita masuk ke indikator yang ketiga yaitu tenaga kerja. Di sini sudah kami sediakan data mengenai nilai PDB per jam kerja. Bisa kita lihat bahwa Singapura sendiri itu menduduki posisi pertama, sedangkan Indonesia menduduki posisi kelima. Yang berarti bahwa nilai PDB per jam kerja yang dihasilkan oleh pekerja Singapura itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PDB yang dihasilkan per jam kerja oleh tenaga kerja dari Indonesia. Modal pertumbuhan Solo menjelaskan bahwa akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing suatu negara. Akumulasi modal mengacu pada peningkatan jumlah investasi dalam bentuk mesin, pabrik, dan juga infrastruktur yang digunakan untuk proses produksi. Di Indonesia sendiri dalam beberapa dekade terakhir telah mengalami peningkatan, akan tetapi masih menghadapi berbagai tantangan. Kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yang produktif dan terampil sangat mempengaruhi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan, keterampilan, dan juga pengalaman sangat berpengaruh terhadap efisiensi produksi. Di Indonesia sendiri tingkat kualitas tenaga kerja masih rendah, sedangkan di Singapura jauh lebih baik dan juga tenaga kerja telah jauh lebih terampil dibandingkan dengan Indonesia. Dan ketiga yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memainkan peran penting dalam efisiensi produksi dan juga meningkatkan daya saing suatu negara. Kemajuan teknologi memiliki manfaat yaitu mengurangi biaya produksi dan juga membuka peluang usaha baru. Di Indonesia sendiri, adopsi teknologi masih belum sepenuhnya dilakukan, terutama pada bidang sektor pertanian. Hingga saat ini itu pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pemerintah itu telah mengupayakan untuk meningkatkan persediaan modal dengan cara bergabung dengan perdagangan internasional secara bebas dan ikut serta dalam pasar internasional secara regional seperti ASEAN, AFTA maupun OPEC. Karena hal tersebut itu dapat mendorong terjadinya kegiatan ekspor dan impor barang antar negara itu menjadi lebih mudah dan lebih murah. Nah, yang kedua itu pemerintah telah mengupayakan untuk meningkatkan investasi dalam negeri. Itu dengan cara pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 lalu. Terus yang ketiga itu pemerintah telah mengupayakan untuk meningkatkan tabungan masyarakat dengan cara pemerintah itu bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk meningkatkan tingkat suku bunga tabungan yang telah disesuaikan dengan perekonomian Indonesia. Nah, yang keempat ini dalam hal untuk mengontrol jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini. Nah, pemerintah telah mengupayakan dalam membuat program KB atau program berencana yang terrealisasikan cukup baik, khususnya terutama di wilayah perkotaan. Nah, terus yang keempat, dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah telah membuat program beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu seperti KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, ya, terus selanjutnya itu dalam teknologi, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan teknologi seperti adanya bisnis e-commerce seperti Lazada, TikTok Shop, dan sebagainya.
Nah, terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan standar hidup jangka panjang dan meningkatkan pertumbuhan produktivitas. Nah, yang pertama itu dengan perbaikan infrastruktur seperti perbaikan jalan, bendungan, atau barang publik lain yang memang seharusnya itu dengan segera harus ditangani gitu. Terus yang kedua itu dengan membangun modal manusia. Itu pemerintah itu membuat kebijakan mengenai pendidikan atau program kesehatan, terus kebijakan mengenai tenaga kerja gitu. Terus yang ketiga ini yaitu mendorong penelitian dan pengembangan itu seperti pemerintah itu memberikan wadah untuk warganya itu untuk dapat berinovasi dan mengembangkan teknologi-teknologi yang ada gitu. Pada negara maju, akumulasi modal, tenaga kerja, dan juga kemajuan teknologi sudah cukup menunjang pertumbuhan ekonomi. Tapi pada negara berkembang perlu lebih ditingkatkan lagi. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja, pengadopsian teknologi, dan juga peningkatan investasi guna menunjang perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Oleh karena itu pemerintah melakukan kebijakan. Kebijakannya sudah cukup baik, tetapi perlu adanya pendistribusian informasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak, antara masyarakat dengan pemerintah.